2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami membawa segenap hati ucapan syukur, ucapan bibir, rasa ucapan terima kasih di hadapan Tuhan. Bahwa pagi hari ini Tuhan masih menjadikan kami ada. Bahwa pagi hari ini kami temukan kehidupan kami baik. Bahwa pagi hari ini kami temukan kami masih bisa bersekutu di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari kita membawa ucapan syukur kita naikkan pujian, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Hormat syukur bagimu. Kami bawa saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Cinta-Mu yang ajaib bagi kami. Haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan adalah gembala kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan adalah bagian dari jiwa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau sempurnakan kami di dalam cinta-Mu, Yesus. Kami bersyukur, kami memuji. Sungguh hormat, sungguh pujian kami mengangkat tinggi-tinggi. Hurrabaya sandakara bala 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 bala. Hurrabaya sandara bala bala bala. Kami mau merasakan cinta-Mu di tempat ini. Oh syahara bala 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 bala. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Angkat segenap pujian-Mu. Bawa hati yang tulus memuji di hadapannya pagi hari ini. Mari kita memandang salib Tuhan yang membawa keselamatan bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, dan saat badai menerpa, aku tak akan goyah, dan aku tak akan
goyang, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, dan saat badai menerpa, kami tak akan goyah, dan aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari saudara sendiri nyanyikan lagu ini dari awal. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, besarnya kasih-Mu, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh begitu besarnya kasih-Mu, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar musik menaikkan pujian ini, mari kita berdoa. Tiada yang bisa kami bawa pagi hari ini selain ucapan syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan. Ya la 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 la.
bersyukur buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi bersyukur di hadapan-Nya. Terimalah ucapan syukur kami. Kami naikkan puji-pujian. Sejauh langit besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Cuma Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Sejauh langit, sejauh langit. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit, oralabaya sande, itu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Tak berhenti kami mengucap syukur. Kami akan melihat mujizat yang datang daripadamu ya Tuhan. Kami akan melihat Engkau membuka jalan-jalan bagi kami. Kami akan melihat Engkau akan mengarahkan kami. Engkau akan membaringkan kami di padang yang berumput hijau.
hatiku, Engkau turun tangan, memberkatiku. Haleluya. Terima kasih, kami ucap syukur Bapa. Waktu yang sungguh sangat singkat di dalam hadirat-Mu, tapi kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memuji. Mari setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan lebih dahsyat lagi, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Sudah mendapatkan berkat dari Tuhan? Amin. Kita percaya di dalam iman, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan ada sesuatu, ada banyak hal yang baik pasti terjadi. Saya ingin bertanya pada saudara di antara Bapak Ibu, adakah di antara saudara yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kami di GBI Saw Pancoran di tempat ini? Jika itu adalah Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya. Kami rindu untuk menyambut Bapak Ibu semua. Ada mungkin malu-malu. Puji Tuhan, ada 2 orang di depan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami terus menantikan saudari untuk datang minggu depan beribadah bersama dengan kami. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan Tuhan Yesus, mari lambaikan tangan sama-sama. Sebab kita percaya Allah kita adalah Allah yang sanggup. Sudah? Semuanya sudah? Allah sanggup melakukan
kembali di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya undang kita semua untuk menyiapkan yang terbaik. Mari hamba Tuhan yang melayani, saya persilakan. Bapak, kami ucap syukur dan kami akan berikan persembahan kami. Kami memberikannya ini dengan hati yang tulus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua yang ada dalam rumah Tuhan ini semakin buka hati kita kepada Tuhan. Jadikan tanah hati kita sebagai tanah yang subur. Ketika benih-benih firman Allah jatuh di tanah hati kita, maka setiap benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya ralabakara bayara labara 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 labo. Glory, ya ralabakara bayara labara ya ralabara labara labo. Saudara yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Bangun imanmu kepada Tuhan. Glory, ya ralabakara bayara labara labo. Yang
yang belum menerima bahasa roh, panggil namanya Yesus. Katakan haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 Terus sembah dia. Sampai Bapak Ibu merasakan bahwa ini bukan ibadah yang sama, bukan ibadah yang rutinitas saudara hadiri setiap minggu, tapi pada siang hari ini rasakan sesuatu yang baru. Rasakan aliran surga turun melawat hidupmu, melawat hidup saudara. Rasakan Tuhan hadir di tempat ini. Semua hati yang haus dan lapar akan Dia akan dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus, lawatlah kami, lawatlah anak-anak-Mu. Setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan mengalami kelegaan dan kepuasan pada siang ini. Roh Kudus mau melawat kita lebih daripada ini. Tapi Tuhan mau satu hal, ada kesatuan hati, ada corporate worship yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena itu kita semua yang ada dalam ruangan ini, kesampingkan semua masalah-masalah yang saudara bawa, fokus sama Tuhan. Fokuskan hatimu kepada Tuhan dan rasakan hadirat-Nya. Bawa hati kita kepada kesatuan level
dia itu haus, lapar akan Tuhan. Yes. Terus sembah dia, terus sembah dia. Oh haleluya. Saudara yang masih kuat berdiri, kita sama-sama berdiri. Saudara yang bisa tangannya diangkat sama Tuhan, angkat sama Tuhan. Biarkan surga melihat hati kita, melihat kondisi kita, melihat kehausan kita pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Jesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari biasanya Tuhan. Yes. Katakan haleluya. Roh Kudus bekerjalah. Sembuhkan hati yang kecewa, lembutkan hati yang keras, hati yang dipenuhi kekecewaan, hati yang dipenuhi kemarahan, hati yang dipenuhi dengan segala hal-hal yang duniawi. Dibajak dalam hadirat Tuhan, dirubah menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur, tanah hati yang haus dan lapar. Shikarabaralabaralabaralaba. Jesus.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu mengasihi gereja ini. Tuhan begitu mengasihi setiap pribadi yang datang kepadamu. Bapa, gemburkan tanah hati kami saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkaulah yang berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Roh Kudus bekerjalah. Terima kasih Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal dari Allah, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, kami cabut dalam nama Yesus. Semua bangunan yang tidak dibangun oleh Bapa, kami rubuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus Engkaulah yang membangun dan menanam di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita yang sudah siap merenungkan firman, sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya lupa, bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan-pelayanan secara pribadi untuk selanjutnya, baik itu konseling maupun pelayanan pelepasan, dapat menghubungi rekan-rekan pengerja yang ada di tempat ini yang berpakaian biru-biru. Oke, shalom Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan pada siang ini. Tema saya adalah memenangkan pertandingan iman dan dipenuhi oleh kasih Bapa. Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2. Oke, sudah ada. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu pesankan kepada kita hal-hal yang rohani untuk kita lakukan dalam hidup kita, karena kita perlu menyadari hidup ini sangat sementara. Hari Senin yang lalu saya baru memakamkan jemaat usia 41 tahun. Nah, jadi masih sangat muda, saudara. Kadang-kadang kita makamkan jemaat yang baru, anak-anak jemaat yang baru 1 hari lahir sudah meninggal. Ada yang usia belasan tahun, ada yang usia puluhan, ada yang juga usia sudah lanjut. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, melihat semua itu kita sadari bahwa hidup kita ini benar-benar sementara di dalam dunia ini. Karena itu hidup yang sementara ini kita perlu pakai untuk hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka Alkitab mengajar kita, firman Tuhan datang kepada kita, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah saat-saat ini manusia tanpa sadar berlomba-lomba untuk mengasihi dunia ini, mengejar hal-hal yang duniawi, mengejar ketenaran duniawi, mengejar semua hal yang duniawi. Kalau itu ada pada kita, Alkitab berkata maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Tuhan tuh mau karena Dia mengasihi kita, Dia juga mau supaya kita ini menjadi anak-anaknya yang mengasihi Dia, yaitu yang melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, sebab apa yang ada di dunia, di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Nah, ini yang ada di dalam dunia. Tapi yang ada di dalam saya dan saudara adalah kasih akan Allah. Amin. Keinginan untuk ketemu dengan Tuhan. Seperti pujian berkata, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Nah, saudara yang tahu lagu itu seangkatan dengan saya. Nah, yang nggak tahu itu masih milenial. Nah, lagu itu ngetop di tahun-tahun saya masih remaja dulu. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sebuah kerinduan kita. Nah, untuk kita bersama-sama dengan Tuhan, maka untuk kita sampai pada kerinduan itu, sampai pada tujuan itu, tidak boleh ada di dalam hidup kita keinginan daging. Katakan amin. Keinginan daging tidak boleh ada dalam hidup kita. Keinginan mata serta keangkuhan hidup tidak boleh ada dalam kita, karena itu semua bukan berasal dari Bapa. Bukan berarti saudara tidak boleh naik dalam sebuah karir. Bukan berarti saudara tidak boleh berusaha, berjuang dengan keras dalam dunia usahamu. Itu harus. Tetapi untuk menjadi populer itu bukan tujuan saudara. Saudara harus mempopulerkan Kristus lewat hidupmu, lewat usahamu, lewat karir yang saudara capai. Bahwa semua itu adalah karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam pekerjaan saudara, saudara harus berjuang, karena di balik itu semua nama Bapa dipermuliakan. Kalau saudara berbuah banyak, kalau saudara menanjak naik, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berkata kamu akan turun dan terus turun, tapi kamu akan naik menjadi kepala, bukan ekor. Haleluya. Itu adalah rencana Tuhan. Tapi kenaikan itu saudara bukan untuk saudara mempopulerkan dirimu. Tetapi semakin saudara naik, saudara semakin punya jangkauan pengaruh yang lebih luas, yang lebih besar untuk mempopulerkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Sehingga perjalanan saudara naik itu bukan keinginan daging, itu bukan keinginan mata, dan itu bukan menjadi satu keangkuhan hidup. Tapi semakin naik, saudara semakin menyadari bahwa Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-17 dikatakan, diingatkan kepada kita, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, maka jangan kejar yang duniawi. Amin. Semua akan lenyap saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu kita ngefans, waktu saya masih remaja juga, saya sering nonton film. Ya, setelah lepas dari Pulau Enggano. Di Pulau Enggano susah nonton film saudara. Karena zaman saya remaja itu ada televisi. Di satu desa cuma ada satu televisi, itu di kantor desa. Jadi kalau mau nonton cuma malam minggu ngumpul di situ. Dan tontonannya apa saudara? TVRI. Cuma satu channel itu yang bisa kita tonton. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin pada masa-masa remaja, Bapak Ibu yang sekarang sudah seusia saya atau di atas usia saya, dan yang masih remaja sekarang kan fansnya beda. Kalau dulu Mandarin, sekarang Korea gitu kan. Beda, dulu Barat. Ya. Siapa yang saudara banggakan dulu bintang-bintang film gitu. Sekarang mereka udah tua kayak kita. Ada yang lebih tua dari kita. Dulu yang top sekarang udah jarang kelihatan. Karena apa? Semua yang di dalam dunia ini sedang lenyap. Dengan semua keinginannya sedang lenyap. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, apa dikatakan firman Tuhan? Tetap hidup selama-lamanya. Amin.
Meski kita tahu tubuh jasmani ini sementara, punya batas. Musa berkata 70, 80 tahun. Lebih itu saudara, penderitaan. Semua dituntun, semua diatur. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara bukanlah orang-orang dunia ini. Sebab kita bukan berasal dari dunia ini, karena kita berasal dari surga. Kita akan kembali kepada satu kewargaan kita, yaitu dalam kehidupan yang selama-lamanya. Amin. Walaupun hidup kita sekarang ini sementara, tapi ini penentuan saudara. Ini yang menentukan nanti bisa hidup selama-lamanya atau mati selama-lamanya. Nah, di neraka itu mati selama-lamanya. Di sorga itu hidup selama-lamanya. Nah, jadi hidup yang sementara ini itu menentukan itu. Maka apa yang sedang kita ingini, biarlah itu bukan keinginan daging. Apa yang sedang saudara lihat untuk saudara capai, biarlah itu bukan keinginan mata. Dan apa yang menjadi pencapaian dalam hidup Bapak Ibu Saudara pada saat ini, biarlah itu tidak menjadi keangkuhan hidup, tapi semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sementara hidup ini tapi sangat menentukan kepada kekekalan nanti. Itulah hidup saya dan saudara. Maka itu kita ini dalam hidup ini dimasukkan dalam dunia ini, kita terima Yesus dan kita mulai masuk dalam sebuah arena pertandingan saudara. Pertandingan apa? Pertandingan yang baik, pertandingan yang benar. Bukan asal pertandingan. Karena di dunia ini kan ada macam-macam pertandingan gitu kan. Ada pertandingan olahraga seperti kemarin di Papua itu ada PON. Kemudian sekarang yang lagi marak Uber Cup. Pertandingan. Tapi ada pertandingan yang lain lagi. Pertandingan judi. Pertandingan apa lagi? Hal-hal yang berlawanan dengan kesehatan. Nah, tapi semua itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan terbatas. Maka 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Saya ajak kita baca lagi supaya saudara banyak baca firman. Siapa tahu tadi pagi belum sempat baca saudara. Oke, kita baca bersama 2, 3. Tetapi engkau hai manusia apa? Manusia Allah. Ingat saudara, bukan manusia dunia, manusia Allah. Apa? Terus jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat yang selanjutnya 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang apa? Benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi pertandingan saya dan saudara adalah arena pertandingan yang benar, yang hasilnya adalah hidup yang kekal. Bukan keangkuhan hidup, tapi hasilnya adalah hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, penting di sini kita melihat bahwa jauhilah semua yang duniawi sebelum ayat yang ke-11 itu, dan dikatakan di sini bahwa kejarlah. Kejar apa saudara ayat yang ke-11 tadi? Pertama, keadilan. Kita harus mengejar keadilan. Kedua, kejarlah ibadah. Walaupun susah untuk datang ke gereja gitu kan, aturannya macam-macam gitu. Tadi saya masuk biasa minggu lalu kalau datang ke sini itu bablas saja saudara. Nah hari ini saya tadi dari Taman Mini ke sini itu 20 menit. Jadi selesai ibadah Taman Mini baru jalan ke sini gitu. Itu 20 menit sampai di sini. Saya check in di bawah karena handphone istri saya tidak bisa download Peduli Lindungi, sehingga saya harus keluar dulu, saya daftar dulu akun dia, baru scan. Memerlukan waktu 14 menit. Jadi udah setengah dari perjalanan saya dari Taman Mini ke sini, itu perjalanan dari lantai bawah sampai ke atas saudara.
Meski sulit untuk datang ibadah, tapi firman Tuhan berkata, kejarlah ibadah. Amin. Kejarlah ibadah. Meski banyak protokol-protokol yang harus kita penuhi pada saat ini, tapi Tuhan katakan, kejarlah ibadah. Haleluya. Karena dengan mengejar ibadah itu, saudara, kita mengalami satu pelatihan rohani untuk memperkuat otot-otot kita. Haleluya. Dan membersihkan hati saya dan saudara. Kejar kesetiaan. Orang kalau udah gak ibadah sama Tuhan, pasti akan diragukan kesetiaannya. Yang ibadah saja kadang-kadang gak setia, saudara. Apalagi yang gak ibadah. Dasar dari mana akan kuat untuk menjadi setia? Kemudian apa? Kejar kasih. Kasih Allah dalam hidup kita. Jadi kalau saudara beribadah, saudara harus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kalau tidak bergerak dari satu kondisi keegoisan duniawi kita kepada kasih Allah, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Ibadah itu tidak kita terima satu unsur janji Allah di dalamnya. Maka hidup kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Orang yang beribadah kepada Tuhan akan memiliki kesetiaan dan memiliki kasih Tuhan dalam hidupnya. Kemudian saudara, kesabaran. Kalau sudah ada kasih pasti ada kesabaran, ya kan? Kalau nggak ada kasih nggak ada kesabaran. Maka kalau di dalam keluarga itu ada pertengkaran, dengan adanya kasih maka ada kesabaran, saling memahami, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Kalau sudah nggak ada kasih maka segera ditinggalkan. Tidak dicarikan solusi untuk sebuah permasalahan itu. Ada kesabaran. Kemudian hasil daripada semua itu kejarlah kelembutan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mencapai satu kelembutan ini melambangkan hakikat daripada kekuatan yang sempurna dalam kehidupan orang percaya. Amin. Kelembutan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lihat orang-orang yang selama ini olahragawan, mereka berlatih. Mereka jadi orang-orang yang hebat, yang binaraga, menjadi punya otot yang luar biasa. Kalau saya ikut binarangka, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tapi semua itu ada batasnya. Nanti ada waktunya. Otot itu gak bisa lagi sekuat pada masa muda. Walaupun tetap dipelihara, ada waktunya dia mulai mengendor daging-dagingnya. Tidak terlihat indah lagi. Tetapi latihan-latihan kita adalah latihan ibadah. Dari hasil ibadah itu kita akan mendapatkan satu pelatihan-pelatihan yang luar biasa. Sampai kita mencapai kelembutan, yaitu kekuatan yang super dalam hidup ini. Manusia duniawi menunjukkan kekuatan itu ada pada energi, ada pada pikiran. Tetapi manusia Allah yang tadi kita baca, manusia rohani, kekuatannya ada di dalam batin. Roh Kudus bekerja di dalam batin kita. Ketika dunia tidak bisa mengampuni, saudara bisa mengampuni. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Amin. Ketika dunia menghancurkan musuhnya, saudara berdoa untuk keselamatan musuhmu. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Itulah kekuatan dari surga. Pada waktu Yesus datang dengan kelembutan, sudah dicambuk, disalibkan lagi, dengan kelembutan dia berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dan inilah kekuatan yang menarik seluruh dunia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan saat-saat ini itu semakin terjadi lewat hidup saudara dan saya. Ketika kita terus menyaksikan hidup kita adalah kekuatan yang Allah kerjakan di kayu salib itu. Sehingga kita punya kelembutan,
Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, hadapi dengan kelembutan. Kita bermainnya di level roh. Haleluya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan ketika kita serahkan kepada Tuhan. Waktunya tergantung Tuhan, bukan waktu kita. Maka ketika saudara melihat bahwa ini orang, aduh, begitu mengesalkan, saudara doakan. Terus doakan. Terus doakan. Lihat besok belum ada hasilnya, terus doakan. Hasilnya bukan bagian kita. Hasil itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah mendoakan dan merubah posisi kita. Mungkin di posisi awal saudara kesel sama orang itu. Ini orang udah dibantu, udah ditolong, udah didoain tiap hari, kok makin hari makin tambah-tambah. Dulu gak merokok, sekarang jadi merokok terang-terangan lagi kayak ngeledek di depan kita gitu kan. Saya ngadapin seperti itu. Tetap didoakan saudara. Dulu melayani, ndak merokok gitu. Hancur-hancuran hidup dan seolah-olah bangga dengan semua itu. Tapi saudara tetap doakan. Terus doakan. Nah ketika kita awal-awal kita mungkin kesel lihatnya gitu kan. Tapi ketika kita doa sama Tuhan, kita terus merubah posisi kita. Dari kesel itu kita memasuki arena kasih. Area kasih. Area kasih. Area kasih. Maka itu Tuhan berkata tetaplah berdoa. Karena doa saudara tidak hanya mengubah orang yang saudara doakan, tapi mengubah hatimu. Sampai berada pada satu frekuensi dengan Tuhan. Dan saat itu terjadi saudara. Entahkah Tuhan ubahkan orang itu atau tidak, yang penting kita berkenan di hati Tuhan. Pada waktu Tuhan datang, dia temukan saya dan saudara berkenan di hatinya. Amin. Kejar kelembutan di dalam hidup kita. Kasih Allah yang mengakibatkan ada kelembutan. Nah untuk memasuki arena pertandingan rohani, maka harus ada latihan-latihan yang konkret dan relevan saudara. Untuk mencapai itu tadi kan gak gampang. Dari area sebel, kesel, sampai masuk pada area kasih yang seutuhnya. Itu memerlukan proses. Ketika kita doain orang, kita lihat lagi, kita tahu akhirnya nanti seperti apa. Kita doain lagi supaya ada perubahan di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, doa itu adalah alam roh. Ketika saudara mendoakan, di alam roh itu bekerja. Maka saya ketika ketemu dengan beberapa teman tanya begini, Pak Budi, gimana sih caranya Bapak kok kalau cari pendoa kayaknya gampang gitu. Bapak ngomong sama orang dia ikut. Ya dia lihat yang awalnya sudah ikut itu saudara. Dia tidak lihat dari prosesnya. Waktu prosesnya ngomong ditolak, akhirnya doa. Udah diam aja. Doain terus. Akhirnya dia yang datang. Pak, saya pengen pelayanan Pak. Amin saudara. Roh itu pasti menang. Haleluya. Biar sehebat apa manusia dengan akal, dengan pikirannya, dia boleh menolak. Tapi ketika saudara berdoa terus, roh itu pasti menang. Haleluya. Nah jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk terus berada pada dimensi Tuhan ini saudara. Maka itu dalam latihan konkret dan relevan ini, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini ibadah saudara. Meskipun saudara susah untuk datang, mungkin tadi ada yang dicegat harus scan barcode peduli lindungi dan sebagainya. Mungkin ada juga yang lolos karena dari basement langsung ke atas. Gak tahu di basement ada? Gak ada. Oke. Minggu depan saya lewat basement saudara.
supaya cepat. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, meski banyak protokol yang harus kita ikuti, tetap kita harus ibadah sama Tuhan. Amin. Karena ibadah mengandung janji yang membuat kita mencapai kehidupan yang baik di hidup ini dan hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita mengejar semua ini. Maka nasihat dari Paulus kepada Timotius itu untuk latihan yang relevan. Timotius mau ke surga? Iya. Saudara mau ke surga? Iya. Latihannya relevan, saudara. Saudara tidak mungkin latihan poli, lalu saudara masuk di arena sepak bola. Tidak nyambung, saudara. Begitu juga dengan ini, saudara mau masuk ke surga, ya saudara masuk dalam arena pertandingan rohani. Pertandingan yang ditetapkan oleh Tuhan. Semua SOP-nya Tuhan yang tetapkan. Aturan-aturan mainnya Tuhan yang tetapkan. Maka jangan sampai kita membawa keadaan-keadaan jasmani kita untuk ikut dalam pertandingan itu, didiskualifikasi, latihan lagi, belajar lagi, nanti masuk lagi. Amin. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu latihannya harus relevan. Maka dikatakan jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Puji Tuhan, di sini muda-muda semua, saudara. Dan kalaupun ada orang tua, itu punya mimpi-mimpi. Karena Roh Kudus turun atas mereka. Amin. Bukan yang menceritakan dongeng-dongeng. Latihlah dirimu beribadah. Haleluya. Latih diri beribadah, banyak berdiam diri dan mendengar khotbah, memuji-muji Tuhan. Kemudian saudara sharing firman Tuhan, itu adalah bagian daripada ibadah, saudara. Sebab nanti di surga enggak ada ibadah tuh shopping, saudara. Saya belum tahu juga sih ada mall enggak di surga, Alkitab enggak catat. Dan saudara, nanti di surga ada ganti-ganti baju apa enggak gitu, enggak dicatat juga di Alkitab gitu. Jadi rasanya itu enggak perlu. Tapi nanti yang banyak di saudara ada di sekitar Bapa. Memuji, menyembah, mendengarkan perkataan-perkataan daripada Sang Bapa. Dan itu kita latih dari hidup ini. Kalau level ibadah saudara masih belum sampai pada sebuah level di mana ada ketenangan, ada konsentrasi, nanti pada waktu masuk di surga saudara, hari-hari saudara akan menjenuhkan, pengen pulang ke bumi karena di bumi ada gadget, di surga enggak ada. Jadi sekarang kita melatih diri kita. Maka firman itu kepada Timotius dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Nah, beribadah adalah konsentrasi kita kepada Tuhan. Dalam semua keadaan-keadaan di kehidupan kita. Kita melatih diri kita untuk beribadah supaya apa? Ibadah tadi akan membuat kita memiliki kasih, memiliki kesabaran, memiliki kelembutan. Kelembutan itu bagian dari penguasaan diri. Kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Itu tadi saya katakan, atlet-atlet olahragawan yang saudara lihat dulu, sekarang udah lagi enggak stenar dulu. Satu saat nanti Ronaldo enggak punya kekuatan mencetak gol lagi seperti sekarang-sekarang ini, saudara. Karena dia akan berlari. Kalau sekarang dia bisa lari sampai 60 kilo, 70 km per jam, nanti dia bisa lari 30 kilo atau 20 km per jam. Karena semakin tua usia semakin juga berkurang tenaga. Ada waktunya semua. Maka yang latihan-latihan duniawi ini semua ada waktunya. Tapi latihan-latihan yang dikatakan beribadah kepada Tuhan, itu akan membawa kepada kehidupan yang baik di hidup ini, baik di kehidupan yang akan datang, yaitu di dalam surga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kelembutan hakikat daripada kasih Allah yang melimpah di dalam hidup saya dan saudara. Dan inilah ketika kita beribadah sama Tuhan, kita akan terus bergerak dari satu keadaan
kepada kepenuhan kasih Tuhan. Dari sebuah keadaan yang selalu tentang kita kepada satu keadaan semua tentang Tuhan. Sampai saudara bisa berkata, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dan semua yang saudara capai di hidupmu, ini semua untuk Engkau Tuhan. Semua yang saudara peroleh, ini semua untuk Engkau Tuhan. Tidak lagi saudara berpikir tentang bagaimana saya menikmati semua ini, tapi bagaimana Bapa menikmati buah yang keluar dari hidupku. Haleluya, kita bangkit berdiri. Katakan pujian ini, it's all about you. Saya undang imam musik, imam pujian. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Amen. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes. Termasuk ibadah kita pada siang ini. Saudara tadi yang datang beribadah sama Tuhan, musik terus naikkan pujian ini. Mungkin tadi ketika saudara datang, saudara pengen mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan dalam hidupmu. Masih tentang aku. Saudara datang supaya keluargamu yang ada di rumah, yang sedang sakit, di rumah sakit, supaya mereka disembuhkan. Masih tentang kami. Saudara yang datang supaya keluargamu dipulihkan. Masih tentang kami. Tapi Tuhan mau latihan-latihan kita di dalam ibadah-ibadah yang kita telah masuki membawa saya dan saudara tidak lagi fokus pada diri kita, bukan lagi sekitar keluarga kita, sekitar perusahaan kita, sekitar lingkungan kita, tapi semua itu kita layani untuk Dia. Maka kita akan berkata pada akhirnya, pada waktu saudara nanti sampai di surga, semua pencapaian, semua yang saudara peroleh di dunia ini akan saudara tinggalkan. Tapi semua di sana tentang Dia. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Amin. Tuhan, bawa kami terus dalam latihan-latihan ibadah kami, Tuhan. Biar kami mencapai kepenuhan ilahi. Kami mengalami perubahan paradigma dalam hidup kami, semua tentang Tuhan. Maka kami percaya apapun di hidup kami pasti dipulihkan oleh Tuhan. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you.
berkati Tuhan dalam hati kami agar dapat bertumbuh dan berbuah, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Budi Kawono dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Adapun pengumuman minggu ini, yaitu bahwa hari Rabu akan diadakan menara doa di tempat ini pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu ajak saudara yang ingin merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan lebih dahsyat lagi. Jam 7 malam ada ibadah menara doa di tempat ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, bahwa di lobi itu ada scan barcode untuk menghemat waktu. Mari dari rumah kita persiapkan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kita sampai di bawah kita sudah bisa langsung untuk melakukan scan. Berikutnya mari saya juga mengajak Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat meminta amplop yang telah disediakan dan memasukkan ke kota-kota yang telah disediakan, atau juga dapat mentransfer. Boleh ditampilkan? Ya, perpuluhan juga dapat ditransfer ke rekening BCA di nomor yang tertera di layar. Berikutnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari hamba Tuhan yang bertugas, saya persilakan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus.
kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. 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 Pagi ini kami bangkitkan Tuhan manusia Allah dalam kehidupan kami Tuhan, melalui latihan-latihan jasmani yang kami tingkatkan menjadi latihan-latihan rohani Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan membangkitkan rohani kami, maka jasmani kami pun Tuhan akan diangkat dan akan diangkat terus disempurnakan. Dan kami tahu, kami melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu kesempurnaan Kristus dalam kehidupan kami yang sedang Tuhan bentuk Tuhan. Kami tahu hati yang lama Tuhan sedang kami diajar Tuhan untuk tinggalkan, hati yang lama, hidup yang lama, hati yang penuh dengan sakit hati. Pagi hari ini Tuhan perbarui, supaya kami menjadi manusia Allah, manusia yang serupa dengan gambar Kristus. Supaya ketika kami pulang ke rumah Tuhan, kami kembali kepada gambaran Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Bapa suka akan kami, karena kami serupa dengan Bapanya. Kami serupa dengan Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami pulang beda dengan kami datang. Karena kami tahu hati kami sudah diubahkan, hidup lama kami ditanggalkan. Dan kami tahu Tuhan, masalah mungkin tetap ada, tapi kami tahu kami punya Kristus yang membangkitkan kekuatan baru dalam kehidupan kami untuk melalui setiap masalah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan apa menjadi milik Tuhan. Karena kami tahu ini milik-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, berkat-Mu, ini titipan-Mu Tuhan. Ini kasih karunia-Mu. Dan kalau kami kembalikan, itu artinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengembalikan apa menjadi milik-Mu Tuhan. Berkati berlipat kali ganda, persepuluhan, diakonia, persembahan, ucapan syukur, semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami angkat tangan kami untuk Indonesia. Mazmur 2 ayat 8 mengatakan, mintalah maka akan Kau berikan bangsa-bangsa kepadamu. Bapak, pagi hari ini kami berdoa, kami minta Indonesia bagi Kristus. Kami minta Indonesia buat Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan kami supaya negeri ini berlimpah segala kebaikan Tuhan. Gemah ripah lojinawi, diberkati dengan segala hal. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada wabah, tidak ada apapun juga. Tidak ada resesi ekonomi. Kami perkatakan yang baik buat Indonesia ini. Karena kami tahu, kalau kami sayang pada Indonesia, terlebih Tuhan yang menciptakan Indonesia, Tuhan akan sayang luar biasa bagi bangsa ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat hingga daerah. Kami percaya, kami tolak setiap rencana-rencana jahat dari si jahat. Kami patahkan setiap rencana-rencana jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa tidak ada serangan wave COVID gelombang ketiga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada resesi ekonomi yang menyerang bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa ini dalam kendali ilahi-Mu saja. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa supaya Tuhan berkati terus Gembala sidang kami Pastor Niko Nyotor Harjo dan keempat wakilnya. Terus berkati terus pengurapan-Mu turun buat Gembala rayon kami Pastor Heron Novanton yang ada di Bali beserta Bu Elsen. Anak cucu mantu dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin kami berkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan khusus buat Pak Budi, berkati Tuhan. Tambah-tambahkan terus Tuhan pengurapan-Mu. Berkati Bu Yanti, Pak Budi dan ketiga anak mereka. Supaya kasih setia Tuhan, sekeluarga melayani Tuhan dengan luar biasa. Tuhan terus tambah-tambahkan. Terima kasih Papa. Kami siap Tuhan pulang, masuki dalam dunia sehari-hari kami. Bukan dengan tangan hampa, tapi dengan pengurapan-Mu Tuhan. Sebab itu kami siap terima berkat melalui hamba-Mu yang Durabi. Dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga dan angkatlah tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus. Penyertaan yang indah, pertolongan yang ajaib, pemberdayaan yang sempurna. Oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai kekal selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.